Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Cahyaningsih, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sumbawa. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 2 Pelampang, Kecamatan Pelampang, Kabupaten Sumbawa. Saya akan memaparkan modul 1.1 A8, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Fasilitator saya Bapak M. Suyuti, PP saya Ibu Erna Rustianti. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses di dalam pendidikan untuk memberikan kecakapan hidup anak baik secara lahir ataupun batin. Adapun pendidikan pada hakikatnya memberikan tuntunan terhadap kekuatan kodrat yang dimiliki untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid agar bisa tumbuh secara utuh dan mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, yang pertama, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya lebih baik sesuai dengan pemikiran KH. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, di kelas saya melakukan pembelajaran yang mendominasi atau pembelajaran yang berpusat kepada saya sebagai guru. Yang kedua, ketuntasan materi bagi saya lebih penting daripada memahami karakter siswa saya. Yang ketiga, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Yang keempat, siswa saya pasif karena hanya menjadi objek pembelajaran saja. Di sini saya menampilkan bagaimana keadaan di kelas saya ketika saya masih menjadi pusat dari pembelajaran. Yang kedua ini adalah saya mengambil nilai hanya dari aspek kognitif saja. Yang ketiga, siswa hanya bisa mendengarkan penjelasan saya, artinya siswa pasif di dalam pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, saya tidak pernah mempedulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham akan materi yang sudah saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan saja tanpa peduli bagaimana karakter siswa saya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya ingin merubah dua hal. Yang pertama, pemikiran saya bahwa guru bukanlah satu-satunya sebagai sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak dan menghargai karakteristik anak. Yang ketiga, saya ingin melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Adapun perilaku yang ingin saya rubah adalah yang pertama, mengemas pembelajaran secara menarik agar anak-anak termotivasi untuk belajar. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitas mereka masing-masing. Adapun yang ketiga yang ingin saya ubah, menuntun anak sesuai kodrat dengan melihat bakat anak lebih cerdas. Yang ingin saya terapkan dan saya harap dan saya bisa menerapkan secara cepat di dalam kelas saya adalah 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan siswa sebagai pusat pembelajaran. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya daerah saya. Yang ketiga, menerapkan sistem AMONG
yaitu pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. Yang keempat, menerapkan konsep merdeka belajar dengan mengutamakan budi pekerti. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari modul 1.1.a.8 adalah bahwa pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Yang kedua, pendidikan bukanlah hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti. Yang ketiga, anak bukanlah kertas putih, melainkan goresan samar yang perlu kita tebalkan agar kita mampu membentuk manusia yang seutuhnya. Adapun yang keempat, pendidikan sejatinya menghamba kepada anak, bukan berfokus kepada kita sebagai guru. Demikian tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat menginspirasi Bapak dan Ibu pejuang pendidikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan.